Tik tik tik, bunyi hujan di atas bintik. Airnya turun tidak terkira. Halo, saya Riza Abdullah akan menjelaskan tentang air permukaan. Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air seperti sungai, danau, lahan permukaan, lahan basah, atau laut. Dengan kata lain, kita selalu melihat air permukaan setiap hari. Nah, air permukaan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sungai, danau, rawa, dan laut. Berikut adalah pembahasan tentang sungai. Halo, saya Cindy Aulia Zahra. Tahukah kalian bahwa sungai itu memiliki cerita? Cerita yang dimulai dari setetes air hujan yang jatuh ke pegunungan atau dari mata air yang mengalir dari perut bumi. Air mengalir mencari jalannya sendiri, menyatu dengan tetes-tetes lainnya, membentuk aliran kecil yang lama-kelamaan tumbuh menjadi sungai. Di sini, di lembah ini, mereka berkumpul, berbisik tentang perjalanan mereka, tentang tanah yang mereka arungi, tentang kehidupan yang mereka sentuh. Sungai bukan sekedar aliran air, mereka adalah kekuatan yang terus bergerak, tak pernah diam. Mereka mengikis batu, membentuk lembah, dan membawa sedimen dari hulu ke hilir. Mereka adalah jalan raya kuno yang membawa kehidupan dan peradaban. Mereka memberi kita air untuk diminum, tanah untuk bertani, dan jalur untuk berdagang. Mereka adalah pembangkit energi, menyediakan listrik yang menghidupkan kota-kota kita. Mereka adalah sumber inspirasi dari puisi hingga lukisan. Dan sekarang mari kita lanjut ke danau. Halo, saya Revan. Saya akan menjelaskan tentang danau. Danau merupakan cekungan-cekungan yang ada di permukaan bumi. Seperti sungai, danau juga memiliki cerita. Pertama, mari kita lihat danau tektonik. Danau ini terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan cekungan besar di permukaan bumi. Contoh paling terkenal adalah Danau Baikal di Rusia. Danau ini adalah danau terdalam dan tertua di dunia, serta menampung sekitar 20% air tawar permukaan dunia. Selanjutnya, kita punya danau vulkanik. Danau ini terbentuk di kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi. Salah satu contohnya adalah Danau Toba di Indonesia. Danau ini terbentuk dari letusan supervulkano sekitar 75.000 tahun yang lalu, dan kini menjadi salah satu danau terbesar di dunia. Halo, perkenalkan, nama saya Al-Fatar Genetro Abu Dhabi. Saya akan melanjutkan Repan Ramadhani tentang danau. Nah, danau glasier itu adalah danau yang terbentuk dari aktivitas glasier. Saat glasier bergerak, glasier tersebut akan mengikis tanah dan batuan. Ini meninggalkan cekungan yang kemudian terisi oleh air saat glasier mencair. Danau Moraine di Kanada adalah contoh sempurna dengan air yang jernih dan pemandangan yang menakjubkan. Selanjutnya adalah Danau Karst, terbentuk di daerah yang kaya akan batuan kapur. Air mengikis batuan ini, menciptakan cekungan yang kemudian terisi air. Contohnya adalah Danau Plitvich di Kroasia, yang terkenal dengan serangkaian air terjun dan kolam yang indah. Dan sekarang, mari kita lanjut ke rawa. Halo, perkenalkan nama saya Andini Sisilowati. Saya akan menjelaskan tentang rawa. Rawa adalah lahan basah yang tergenang air secara musiman dan permanen. Biasanya ditumbuhi vegetatif seperti alang-alang, papuris, dan pohon-pohon yang ada di tanah air. Rawa bukan hanya genangan air yang penuh lumpur, mereka adalah ekosistem yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup berbagai spesies baik flora maupun fauna. Rawa Everglades di Florida misalnya merupakan rumah bagi berbagai jenis burung, reptil, dan ikan. Rawa ini juga berperan dalam mengatur aliran air yang menyaring polutan, menjaga kualitas di sekitarnya. Manfaat rawa tidak hanya terbatas pada satwa liar, rawa juga penting bagi manusia. Mereka berfungsi sebagai penyerap banjir alami, mengurangi resiko bencana alam. Selain itu, rawa menyediakan lahan subur untuk pertanian dan sumber daya alam seperti ikan dan tumbuhan obat. Selanjutnya kita akan menjelajahi lautan. Halo, saya Nadal Gajayat dan saya akan menjelaskan tentang laut.
daerah asin yang luas dan menutupi sekitar 71% permukaan bumi. Laut adalah dunia yang penuh misteri dan kehidupan, dari permukaan yang berombak hingga kedalaman yang belum banyak dijelajahi. Laut adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Terumbu karang misalnya adalah salah satu ekosistem yang paling produktif di bumi, mendukung kehidupan ribuan spesies ikan dan organisme laut lainnya. Laut juga merupakan sumber utama makanan, mineral, dan energi bagi manusia. Tidak hanya itu, laut juga berperan penting dalam ekonomi global melalui jalur perdagangan, pariwisata, dan industri perikanan. Namun, kita harus menjaga laut dari ancaman polusi, penangkapan ikan berlebih, dan perubahan iklim yang dapat merusak ekosistem laut. Air permukaan dalam berbagai bentuknya, sungai, danau, rawa, dan laut adalah jantung dari kehidupan di bumi. Mereka membawa cerita tentang waktu, perubahan, dan kehidupan. Mereka menghubungkan kita dengan masa lalu, menyediakan kebutuhan kita saat ini, dan membentuk masa depan kita. Seperti air yang selalu mengalir, hidup juga penuh dengan perubahan dan perjalanan. Setiap tetes air yang membentuk sungai, setiap cekungan yang menjadi danau, setiap genangan yang berubah menjadi rawa. Dan setiap luasnya lautan